bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk bina bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan beribadah di ibadah persekutuan Teruna. Sebelum memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Kami memohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 23 bait 1, Bersoraklah hai alam semesta. Shalom, adik-adik Pelkat Teruna yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pelayanan firman secara daring saat ini kita akan mulai dan pembacaan Alkitab atau perikop perenungan kita saat ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi mari kita persiapkan bersama-sama Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam permintaan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam diri anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Rahmat-Mu yang telah menghantar kami semua untuk melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sungguh kami sangat mensyukuri pemeliharaan-Mu atas hidup kami di sepanjang hari ini. Dan kiranya ibadah persekutuan Pelkat Teruna saat ini, Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu maupun adik-adik yang berada di rumah yang mengikuti peribadatan ini secara daring. Tuhan berkati hidup dan penghidupan kami semua.
Biarlah firman Tuhan boleh menerangi hidup dan penghidupan kami saat ini, boleh membekali, boleh mengingatkan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami yang berdoa Bapa, inilah kami yang memohon penyertaan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mohon penerangan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang menjadi tema atau perenungan kita saat ini dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita saat ini. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perenungan kita saat ini berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Dan dalam kitab Yohanes di sana kita bisa membaca ada 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mujizat yang pertama adalah perkawinan di pesta di Kana. Mujizat yang kedua adalah mujizat menyembuhkan seorang anak. Mujizat yang ketiga di kolam Bethesda. Mujizat yang keempat adalah mujizat memberi makan 5.000 orang lebih. Dan mujizat yang kelima adalah mujizat berjalan di atas air. Mujizat yang keenam adalah menyembuhkan orang buta. Dan mujizat yang ketujuh yang terakhir adalah mujizat membangkitkan Lazarus dari kematian. Adik-adik, susunan mujizat yang pertama sampai mujizat yang ketujuh bukanlah satu kebetulan atau hanya asal-asalan saja. Tidak. Susunan ini memiliki arti rohani yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus pertama kali itu dilakukan di dalam satu perkawinan. Artinya satu lembaga kecil. Perkawinan itu pembentukan keluarga yang baru, yang menunjukkan bahwa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan di dalam hidup pernikahan atau keluarga yang terkecil. Adik-adik, mujizat yang kedua mari kita bahas sebelum kita masuk dalam inti atau pokok perenungan kita.
tadi mujizat yang pertama, sekarang mujizat yang kedua tentang menyembuhkan seorang anak, di mana mujizat itu berbicara tentang seorang anak, berbicara tentang kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Anak adalah buah dari satu perkawinan. Kita masuk dalam mujizat yang ketiga, penyembuhan di kolam Bethesda. Di sana berbicara bagaimana kehidupan seseorang yang tidak berdaya diperhadapkan dengan persaingan yang begitu keras untuk mendapatkan kesembuhan, bagaimana perjuangannya untuk mencapai kolam Bethesda untuk mendapatkan kesembuhan. Dia harus bersaing dengan orang lain. Itu menggambarkan bagaimana mau mengingatkan kita tentang kehidupan sehari-hari yang penuh dengan persaingan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan sehari-hari. Mujizat yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari kita butuh apa? Makan. Kita butuh makanan dari rezeki orang tua kita. Dan di dalam kita mendapatkan rezeki, di dalam kita mendapatkan makanan, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Tuhan mengadakan mujizat dalam mencari rezeki. Tuhan mengadakan mujizat dalam mencari makan. Kita masuk dalam mujizat yang kelima, berjalan di atas air. Adik-adik, ketika badai kehidupan menerpa, ketika pergumulan hidup menerpa kita, pada saat itu ketika murid-murid sedang dalam ketakutan, di sanalah Yesus hadir dan Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air. Air bagi orang Yahudi adalah lambang kebinasaan. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa mengatasi malapetaka, Tuhan bisa mengatasi mara bahaya. Dan pemeliharaan Tuhan adalah merupakan satu mujizat. Kita masuk dalam mujizat yang keenam. Tuhan menyembuhkan orang buta. Kita seringkali seperti orang yang buta. Baik saya, baik adik-adik di rumah. Terkadang kita tidak tahu sama sekali tentang masa depan kita. Ibarat kita berada dalam satu ruangan yang gelap, ruangan yang kita tidak kenal sebelumnya. Kita tidak tahu jalan kita mau keluar, atau mana pintu untuk keluar, mana pintu yang ke belakang, atau tembok yang mana, kita tidak tahu. Kita butuh pelita, kita butuh penerang. Ini mau menggambarkan bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh pelita, kita butuh penerang. Dan pelita kita, penerang kita adalah Yesus. Kita butuh Tuhan sebagai penerang dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga dapat menerangi kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan, kita dapat mengambil keputusan yang benar. Yang terakhir, mujizat yang ketujuh membangkitkan orang mati, berbicara tentang kehidupan yang kekal. Jadi dari mujizat yang pertama perkawinan di Kana 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai mujizat yang ketujuh berbicara tentang kehidupan yang kekal, di mana mau mengingatkan bahwa target dari awal pembentukan keluarga pernikahan sampai pada puncaknya yaitu kehidupan yang kekal. Itu latar belakang dari perikop pembacaan kita. Nah, mari kita adik-adik kembali lagi pada pembacaan kita atau perenungan kita di saat ini dalam Yohanes pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita lihat sama-sama. Ini merupakan satu pendahuluan dari kitab Yohanes pasal 2. Di sana dituliskan yang pertama adalah kalimat pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Saat itu ternyata perkawinan yang dilakukan di Kana dilaksanakan pada hari yang ketiga. Kenapa hari ketiga? Sebab tradisi orang Yahudi memilih hari pernikahan harus memilih hari yang baik, hari yang tepat, yang mereka pandang benar-benar baik. Dan menurut tradisi Yahudi, hari yang baik itu jatuh pada hari ketiga. Ingat?
pada penciptaan hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu artinya apa? Artinya kesuburan. Ini latar belakang tradisi orang Yahudi dalam memilih hari pernikahan. Nah, kita lanjut dari ayat 1, 2, dan 3 ini mau menggambarkan secara umum bahwa kehadiran Yesus dalam pesta perkawinan saat itu telah menyelamatkan perkawinan atau telah menyelamatkan pesta dari keluarga tersebut. Dalam pesta perkawinan di Kana dikisahkan bahwa ketersediaan anggur untuk tamu undangan yang sudah diundang sudah semakin sedikit, sudah semakin menipis, bahkan hampir habis. Dan hal itu tentu menjadi satu persoalan tersendiri bagi keluarga yang mengadakan pesta. Karena jika dalam pesta perkawinan terjadi kekurangan anggur, maka akan memalukan pihak keluarga yang mengadakan acara tersebut. Dan dalam tradisi Yahudi, ketika pesta perkawinan dilangsungkan, minuman anggur wajib disediakan bagi para tamu undangan. Anggur melambangkan sukacita, anggur melambangkan kebahagiaan. Karena itu ketika pesta perkawinan dilaksanakan, maka anggur menjadi bagian yang sangat penting untuk dipersiapkan. Dan pada saat anggur ini sudah akan mulai habis, sudah tinggal sedikit persediaannya, Ibu Yesus melihat dan Ibu Yesus meminta untuk Yesus melakukan sesuatu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh para pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan atau tempat air yang disebut katarismos dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah tempayan air pembasuhan. Tempayan air pembasuhan. Tempayan air pembasuhan ini kalau di sono itu diletakkan di depan rumah untuk mencuci kaki para tamu yang datang sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi kalau ada tamu mau masuk rumah harus cuci kaki dulu di depan. Itu ada tempayan yang disebut katarismos, itu ada di depan. Nah, kalau mungkin sekarang gampang, hampir sama, hampir mirip dengan kondisi kita saat ini. Kalau sekarang tamu atau kita sendiri ketika keluar rumah mau masuk dalam rumah, kita harus apa? Mencuci tangan, kita harus mencuci kaki dulu sebelum kita masuk di dalam rumah. Karena apa? Sekarang kita lagi menghadapi pandemi wabah COVID-19. Jadi harus mencuci tangan, mensterilkan badan kita, tubuh kita, supaya virus tidak ikut masuk dan tidak terpapar kita atau anggota keluarga yang berada di rumah. Kalau kita baru melakukan saat ini karena adanya wabah COVID-19, ternyata hal itu sudah jauh dan lama dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan adik-adik, air yang di dalam tempayan air pembasuhan ini bukanlah air yang baik untuk diminum. Itu bahkan tidak layak sama sekali untuk diminum. Tetapi apa yang terjadi? Kita bisa baca dalam ayat 8. Kata sekarang. Kata sekarang menunjukkan satu perubahan dari yang lama ke yang baru. Sekali lagi, kata sekarang mau menunjukkan satu perubahan dari yang lama menuju ke yang baru. Ambillah. Pada waktu dia bawa, pada saat dicedok, mungkin kalau kita bahasa Indonesianya bilang apa? Mengaduk pada saat air itu, para pelayan itu membawa, diaduk, air itu masih berupa air. Tetapi pada saat ia bertindak, ia mengaduk, di saat itu terjadi satu perubahan. Ketika air yang
tadinya air ini dibawa kepada pemimpin pesta, yang tadinya air berubah menjadi anggur, dan kualitas anggur yang dirasakan oleh pemimpin pesta ini berbeda dengan anggur yang sebelumnya. Ternyata anggur ini lebih baik kualitasnya daripada anggur yang pertama. Adik-adik, yang mau diingatkan adalah saat terjadi kuasa perubahan, mujizat Allah terjadi karena mereka memiliki iman percaya, yaitu apa? Bertindak. Kalau mereka tidak percaya, pasti mereka tidak akan bertindak. Pasti akan muncul perdebatan. Tapi karena mereka percaya, bisa kita bayangkan bagaimana nasib para pelayan-pelayan itu ketika air yang dibawa, mereka tahu bahwa itu air, bukan anggur, dan mereka sajikan kepada tamu undangan. Kalau mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan mau membawa itu pada pemimpin pesta. Tapi karena mereka percaya, maka terjadilah kuasa, terjadilah mujizat karena mereka bertindak. Kesimpulannya adalah kita akan diberkati apabila kita bertindak. Sekali lagi, kita akan diberkati ketika kita bertindak. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita, apa yang hendak diingatkan untuk adik-adik semua yang berada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang mau diingatkan untuk kita semua melalui perikop pembacaan Alkitab saat ini? Yang pertama, melalui pesta perkawinan di Kana, kita diingatkan agar senantiasa datang kepada Yesus dalam situasi apapun. Dengan demikian kita tetap memiliki kekuatan, kita tetap memiliki kemampuan untuk menjalani proses kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan. Bagaimana caranya? Kita senantiasa datang kepada Yesus walaupun dalam kondisi seperti saat ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita beribadah, kita boleh berkumpul dengan teman-teman dalam satu persekutuan Pelkat Teruna. Kita boleh bertemu, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan puji-pujian untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Tetapi sekarang, siapakah di antara kita yang membayangkan atau yang tahu bahwa saat ini kita ada dalam suasana yang sama sekali kita tidak ketahui sebelumnya? Saat ini kita dilarang untuk berkumpul, kita dilarang untuk keluar dari rumah. Kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain karena pandemi COVID-19. Tetapi kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan apapun kondisi kita. Bagaimanapun kondisi kita, caranya adalah ketika sekarang kita tidak bisa menghadiri pertemuan ibadah tatap muka, tetapi di rumah seperti saat ini kita dapat mengikuti pelayanan firman secara daring. Atau bisa saja kita datang kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang mau diingatkan untuk kita para teruna, Yesus peduli dengan mempelai keluarga yang mengadakan pesta pada saat itu, sehingga ia mengubah air tawar menjadi anggur. Hal ini juga mau menggambarkan kepada kita bahwa Yesus tidak berdiam diri ketika anak-anaknya menghadapi pergumulan, ketika anak-anaknya menghadapi pencobaan di tengah kehidupan mereka, menghadapi masalah. Ada campur tangan Tuhan dalam setiap hal yang dihadapi. Ada campur tangan Tuhan pada apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tentunya yang mau berusaha. Kalau mungkin ditanyakan, karena anak-anak teruna, adik-adik teruna, sekarang mungkin SMP kelas 9 sampai kelas 11 ya, pasti mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Sudah mempersiapkan kira-kira saya mau jadi apa kemudian.
cita-cita saya apa? Mau jadi apa? Kalau mungkin keluarga tentara, oh saya mau jadi seperti ayah saya. Atau kalau mamanya kuat, oh saya mau jadi seperti mama saya, mau jadi abdi negara. Cuma sampai di konsep mau jadi tentara. Tapi ketika disuruh, sana pergi, lari, supaya fisikmu terbentuk, supaya kau bisa push up, supaya larimu bagus, supaya bodimu ini bisa menunjang ketika kamu masuk tentara. Boro-boro untuk latihan, boro-boro mau bangun untuk olahraga. Ditambah lagi sekarang dengan adanya sekolah daring, bangunnya pasti telat semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mencapai sesuatu, mungkin seperti cita-cita, kita harus persiapkan dari sekarang. Bagaimana kita mau mencapai itu, bagaimana kita mau merasakan bahwa mujizat Tuhan berlaku bagi kita, kalau kita sendiri tidak bertindak, percuma. Itu namanya kalau orang Manado bilang NATO, not action, talk only. Hanya ngomong tok, nggak ada aksinya. Itu sama dengan nol, sama dengan bohong. Yang ketiga, kehadiran Yesus memberi dampak yang sangat berarti bagi keluarga, bagi kedua mempelai, bagi seluruh tamu undangan yang ada pada saat pesta dilangsungkan. Itu mau mengingatkan kita bahwa begitu halnya juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehadiran kita pun diharapkan harus dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi lingkungan sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh. Dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Tidak usah konsep yang terlalu jauh di luar sana, harus menjadi teladan, harus menjadi berkat. Di dalam keluarga sendiri misalnya, dengan adanya pandemi saat ini, adik-adik belajar lebih banyak di rumah. Bahkan dilarang untuk pergi keluar rumah atau sekedar nongkrong, duduk di kafe ketemu teman-teman, itu dilarang. Jadi sebagian besar waktu ada di rumah. Kalau sebelum pandemi, kalau diminta tolong orang tuanya, misalnya Meni ada nggak ya hari ini ya, Meni nonton nggak? Nah misalnya Meni diminta tolong sama papanya, sama mamanya, Meni nyapu. Kalau sebelum pandemi kita mau bikin PR, kita mau bikin tugas kelompok ini, alasan banyak, ya kan? Kalau sekarang saat pandemi, waktu banyak di rumah, tetap aja alasannya, ada aja alasannya. Meni, tolong bantu mama nyapu, tolong bantu mama bersih-bersih rumah. Ini kita mau bikin ini, ada PR, ada tugas, ada, tetap aja alasannya yang sama. Padahal lebih banyak waktunya di rumah. Lebih banyak waktu untuk membantu orang tua. Tetapi yang terjadi apa? Main game terus. Mudah-mudahan gak ada ya adik-adik teruna yang di sini robah. Apa yang diharapkan dari teruna, dari adik-adik, dari kehidupan kita saat ini? Kita mau diingatkan menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan sekitar, dan tentunya itu harus diwujud nyatakan lebih dulu adalah orang-orang terdekat kita. Siapa? Ya keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik kita, keluarga terdekat kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, para teruna diharapkan untuk membangun kepedulian. Para teruna diharapkan untuk lebih peduli kepada sesama dan juga kepada lingkungan di sekitar kita. Kalau tadi kepedulian pada ortu, sekarang kepedulian pada lingkungan sekitar. Apa hal yang kecil sebagai contoh? Nggak usah, kita harus rame-rame nih bikin membersihkan saluran air atau bekerja sama dengan instansi pemerintah. Nggak perlu. Kita wujud nyatakan dari hal yang paling kecil. Apa? Membersihkan got yang di samping rumah, atau membersihkan halaman rumah, atau menjaga
menjaga kelestarian, atau sekarang kalau ibu-ibu lagi asik untuk tanam bunga, bantu mama untuk menjaga, merawat. Itu bagian dari kepedulian kita menjaga lingkungan sekitar. Dan kalau setelah ibadah ini kita akan melihat beberapa tayangan dari teman-teman kita yang sudah mengumpulkan video dan sudah dipilih oleh beberapa kakak layan yang menjadi pemenang konten kreatif. Itu sangat bagus, sangat keren. Itu satu kepedulian dari anak-anak teruna, bagaimana mewujud nyatakan kepedulian kita sebagai anak-anak Tuhan yang peduli pada sesama dan juga peduli pada lingkungan sekitar. Dan itu tentunya tidak juga menjadi satu kendala, satu halangan yang besar, karena kita dapat melakukan hal terkecil, hal yang bisa kita lakukan itu di dalam kehidupan sekitar kita, terutama di dalam kehidupan keluarga kita. Dan semoga adik-adik semakin terpacu untuk selalu peduli pada sesama, untuk selalu ikut peduli pada lingkungan sekitar. Dan selamat untuk adik-adik yang sudah memenangkan konten kreatif. Selamat, dan semoga lebih terus berkarya menghasilkan karya-karya terbaik. Terima kasih, dan kiranya firman Tuhan kita saat ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan adik-adik teruna. Hidup peduli sekali lagi harus diwujud nyatakan agar kita dapat menikmati masa depan dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak dan dengan kasih penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini ketika kami mengingat bagaimana Engkau selama ini telah membimbing kami sampai hari ini, dan sebagai anak-anak teruna, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas bimbinganmu
untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari yang sudah kami lalui. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas setiap pengalaman yang kami alami hari lepas hari. Untuk setiap kegembiraan yang kami rasakan. Untuk setiap kesedihan. Di dalam tawa dan tangis kami percaya Engkau tetap menyertai dan memelihara kami semua. Kami bersyukur karena Engkau memampukan kami, para anak-anak teruna, untuk melakukan aktivitas hari lepas hari, dan melalui aktivitas kami Engkau terus menyertai, bahkan terus memberkati kami. Kami bersyukur untuk setiap hal baru yang boleh kami pelajari dan setiap pengalaman yang boleh kami lewati. Dan kalau pada hari ini, saat dimana kami mengingat hari-hari yang berlalu, di mana Tuhan selalu menyertai kami, di mana Tuhan selalu menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk meneruskan perjalanan kehidupan kami dengan satu kepastian bahwa sama seperti Tuhan telah memberkati kami di hari-hari sebelumnya, demikian juga masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, ketika sebagai satu negara, ketika sebagai satu masyarakat, satu persekutuan, sebagai satu keluarga, dan sebagai pribadi lepas pribadi, kami tengah diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Ada kekhawatiran, ada ketakutan ketika kami menghadapi hari lepas hari. Ada begitu banyak orang-orang yang telah kehilangan ayahnya. Ada begitu banyak teman-teman kami yang telah kehilangan ibunya. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang telah kehilangan kerabat-kerabat terdekat, orang-orang yang mereka sangat kasihi dan cintai. Tuhan, kuatkan mereka ketika mereka boleh diizinkan Tuhan untuk merasakan pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan yang merancangkan hidup dan penghidupan kami sebagai orang percaya, kami pun hanya mempertaruhkan hidup dan kehidupan dari setiap keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau bersatu hati sebagai satu persekutuan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini tengah dirawat karena terpapar dengan COVID-19. Berkatilah saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih dalam pergumulan, masih dalam isolasi mandiri, ataupun masih dalam isolasi di rumah sakit. Kami mau bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bagi saudara-saudara kami yang dirundung kemalangan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini merawat orang-orang sakit, Tuhan, beri kiranya mereka semua ketabahan, beri mereka kesabaran supaya mereka pun baik yang berada di rumah mereka masing-masing dan baik mereka yang berada di rumah sakit, di rumah perawatan, di tempat isolasi, baik mereka juga yang ada dalam perjalanan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka semua dapat merasakan dukungan persekutuan dari kami yang mendoakan mereka. Bapa di surga, saat ini pun kami mengingat orang-orang yang sangat kami kasihi,
sudah mendidik dan menjaga kami sampai kami tumbuh dewasa. Ampuni kami Bapa sebagai anak-anak jika sampai saat ini kami terus mengecewakan kedua orang tua kami. Kami bahkan sering membantah, kami terkadang melukai hati mereka. Kami tidak membahagiakan mereka, padahal mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk kami, anak-anak mereka. Bapa di surga, ajar kami selalu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami selalu untuk berterima kasih dan bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Mampukan kami sebagai anak-anak teruna untuk dapat mewujud nyatakan kepedulian kami kepada sesama kami dan juga kepada lingkungan di sekitar di mana kami tinggal. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami menjadi terang, agar kami menjadi teladan dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa memelihara, bahwa Tuhan senantiasa memampukan dan menyertai semua aktivitas, semua kegiatan kami. Saatnya sekarang Bapa, di hari ini ketika kami memasuki 17 hari memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Tahun yang penuh dengan harapan-harapan yang baru. Biarlah kiranya Engkau juga yang bersama-sama dengan kami dalam memasuki tahun yang baru, agar kami pun diberi kekuatan, kemampuan untuk memakai waktu kami sebaik-baiknya. Engkau menolong kami, Engkau mengingatkan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tolong kami Tuhan dalam setiap langkah agar senantiasa berjalan bersamamu, dan supaya dalam perlindunganmu hidup kami anak-anak yang percaya kepadamu senantiasa dituntun, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Semua ini kami mohon di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sydney dan kali ini saya akan membuat konten kreatif yang bertemakan menjaga alam ciptaan Tuhan sesuai dengan inti dari ibadah minggu kita kemarin yang telah disampaikan oleh Kak Grace. Nah teman-teman, walaupun kita di rumah aja nih, tapi kita tetap bisa loh menjaga alam ciptaan Tuhan. Salah satunya adalah menghemat air. Nah teman-teman semuanya, biasanya kalau kita mandi nih, kita bisa menggunakan air sampai dengan 1 ember atau bahkan berember-ember. Yang sebenarnya kalau penggunaannya kita minimalisirkan atau kita mengurangi penggunaan air, bisa sampai dengan setengah ember. Nah kalau misalnya kita masih bisa untuk mengurangi penggunaan air, kita patut untuk melakukannya. Dengan begitu, kita tidak memboros-boros air dan juga kita masih bisa menghemat air bersih yang ada di rumah kita. Dan segitu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa. Tak kulupakan dengan sukacita. Tuhan melihat semua ciptaannya itu amat baik. Karena itu, Tuhan memerintahkan manusia untuk memelihara dan menjaga ciptaannya, baik alam, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Tetapi keserakahan dan rasa tidak puas manusia sudah merusak alam ciptaan Tuhan. Eksploitasi alam yang berlebihan, penebangan hutan besar-besaran, pengambilan flora dan fauna ilegal, pencemaran air, tanah, dan juga udara. Sebagai bentuk rasa syukur atas alam ciptaan Tuhan, marilah kita menjaga dan melestarikan alam ciptaannya, sebagai bukti citra Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita mengakhiri peribadatan kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.